Halo Sobat Sehat, apakah Anda atau orang terdekat Anda pernah mengalami stroke dan memiliki rencana untuk bepergian dengan pesawat? Jika ya, tonton video ini sampai habis. Kali ini kita akan membahas tentang waktu yang tepat dan tips aman untuk terbang setelah stroke. Informasi ini penting untuk memastikan kesehatan Anda tetap terjaga selama perjalanan. Jangan lupa untuk subscribe jika Anda ingin terus mendapatkan informasi terkini tentang stroke. Sebelum kita bicara tentang kapan waktu yang tepat untuk terbang, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu mengapa perjalanan udara setelah stroke bisa berbahaya. Stroke adalah kondisi serius yang terjadi akibat gangguan aliran darah ke otak. Stroke bisa terjadi karena penyumbatan otak yang disebut stroke iskemik, atau pecahnya pembuluh darah otak yang disebut stroke hemoragik. Setelah stroke, tubuh membutuhkan waktu untuk pulih, dan perjalanan udara dapat memengaruhi proses ini. Berikut adalah beberapa risiko yang perlu Anda waspadai. Pertama, hiperkoagulabilitas atau pembekuan darah berlebih. Setelah stroke, darah cenderung lebih mudah menggumpal. Jika Anda duduk terlalu lama di pesawat, risiko deep vein thrombosis, DVT, meningkat. DVT adalah kondisi berbahaya di mana gumpalan darah terbentuk di kaki dan bisa berpindah ke organ vital seperti paru-paru atau otak. Kedua, tekanan udara rendah di kabin pesawat. Di dalam pesawat, tekanan udara lebih rendah dibandingkan di darat, sehingga kadar oksigen juga berkurang. Padahal, oksigen sangat penting untuk pemulihan otak setelah stroke. Rendahnya kadar oksigen juga dapat memicu aritmia atau perubahan tekanan darah. Ketiga, risiko stroke berulang. Menurut penelitian, terdapat kemungkinan 20% seseorang mengalami stroke kedua dalam bulan pertama setelah stroke pertama. Jika stroke terjadi di udara, akses ke perawatan medis akan sangat terbatas dan berisiko memperburuk kondisi. Karena alasan ini, sebagian besar maskapai penerbangan komersial tidak mengizinkan pasien terbang dalam beberapa hari pertama setelah stroke. Menurut Asosiasi Stroke di Inggris, 2 minggu pertama setelah stroke adalah waktu kritis. Selama periode ini, perjalanan udara sangat tidak disarankan karena risiko komplikasi terlalu tinggi. Namun, keputusan kapan Anda bisa terbang sebenarnya tergantung pada kondisi medis Anda. Berikut adalah beberapa faktor yang akan menjadi pertimbangan dokter Anda. Jenis stroke yang dialami, stroke penyumbatan ataukah perdarahan? Tingkat pemulihan Anda sejauh ini? Adanya komplikasi lain seperti tekanan darah tinggi atau penyakit jantung. Jadi selalu konsultasikan dengan dokter sebelum memesan tiket pesawat. Anda mungkin juga perlu membawa surat keterangan medis yang menyatakan bahwa Anda layak untuk terbang. Jika dokter Anda sudah mengizinkan Anda terbang, ada beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk memastikan perjalanan Anda aman dan nyaman. Pertama, kenakan kaos kaki kompresi. Ini membantu melancarkan aliran darah di kaki dan mencegah pembentukan gumpalan darah. Kedua, lakukan gerakan secara berkala. Saat lampu sabuk pengaman mati, usahakan berjalan-jalan di lorong pesawat setiap 1 atau 2 jam. Jika tidak memungkinkan, Anda bisa melakukan peregangan kaki sambil duduk. Ketiga, simpan obat-obatan di tas jinjing. Jangan lupa membawa obat yang diperlukan seperti antikoagulan atau pengencer darah di tempat yang mudah dijangkau selama penerbangan. Keempat, persiapkan bantuan khusus jika diperlukan. Hubungi maskapai penerbangan sebelumnya untuk mengatur layanan seperti kursi roda, perangkat medis, atau kebutuhan lainnya. Maskapai biasanya sangat kooperatif dalam membantu penumpang dengan kebutuhan medis khusus. Kelima, bepergianlah dengan pendamping. Jika memungkinkan, ajak seseorang yang bisa membantu Anda selama perjalanan, baik untuk mengambil obat, menemani berjalan, atau membantu dalam keadaan darurat. Terakhir, alokasikan waktu lebih banyak di bandara. Proses keamanan dan perjalanan menuju terminal bisa lebih lama bagi penyintas stroke, jadi pastikan Anda tiba lebih awal untuk mengurangi stres.
Terima kasih sudah menonton. Kami berharap informasi ini bermanfaat bagi Anda atau orang tercinta yang sedang merencanakan perjalanan setelah stroke. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, tuliskan di kolom komentar di bawah.